Manalimunte dari kelompok 7 akan menjelaskan secara singkat tentang pemikiran ekonomi Syatibi. Al-Syatibi yang bernama lengkap Abu Ishaq bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Al-Garnati Al-Syatibi merupakan salah seorang cendekiawan muslim yang belum banyak diketahui latar belakang kehidupannya. Yang jelas ia berasal dari suku Arab Lakhmi. Nama Al-Syatibi dinisbatkan ke daerah asal keluarganya Syatibah atau Syatibah atau Jatifah yang terletak di kawasan Spanyol bagian timur. Konsep maqasid al-syariah. Pembagian maqasid al-syariah menurut Al-Syatibi, kemaslahatan manusia dapat diwujudkan dan dipelihara yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kerangka ini, maqasid dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama daruriyat, merupakan kemestian dan kelandasan dalam menegakkan kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat, yang mencakup pemeliharaan 5 unsur pokok dalam kehidupan manusia, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yang kedua yaitu hajiyat, merupakan mempermudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan, atau menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap 5 unsur pokok kehidupan manusia. Yang terakhir yaitu yang ketiga adalah tahsiniyat. Maqasid yang ketiga ini adalah agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemelihara 5 unsur pokok kehidupan manusia. Beberapa pandangan Al-Syatibi di bidang ekonomi. Yang pertama yaitu dilihat dari objek kepemilikan. Pada dasarnya Al-Syatibi mengakui kepemilikan hak milik individu, namun ia menolak kepemilikan individu terhadap setiap sumber daya yang dapat menguasai hajat hidup orang banyak. Yang kedua yaitu pajak. Dalam pandangan Al-Syatibi, pemungutan pajak harus dilihat dari sudut pandang maslahat atau kepentingan umum, dengan mengutip pendapatan para pendahulunya seperti Al-Ghazali dan Al-Faraj yang menyatakan bahwa pemeliharaan kepentingan umum secara esensial adalah tanggung jawab masyarakat. Yang terakhir yaitu wawasan modern teori Al-Syatibi. Dari pemaparan konsep maqasid al-syariah di atas, terlihat jelas bahwa syariah menginginkan setiap individu memperhatikan kesejahteraan mereka. Al-Syatibi menggunakan istilah maslahah untuk menggambarkan tujuan syariah ini. Dengan kata lain, manusia senantiasa dituntut untuk mencari kemaslahatan, aktivitas produksi, konsumsi, dan pertukaran yang menyertakan kemaslahatan seperti didefinisikan syariah harus diikuti sebagai kewajiban agama untuk memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat. Dengan demikian, seluruh aktivitas ekonomi yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia disebut sebagai kebutuhan atau need. Perkenalkan, nama saya Della Puspitasari. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang pemikiran ekonomi menurut Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun yang bernama lengkap Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin Ibnu Khaldun lahir di Tunisia pada awal Ramadan 730 Hijriah atau bertepatan dengan 27 Mei 1330 Masehi. Berdasarkan silsilah, Ibnu Khaldun masih mempunyai hubungan darah dengan Wa'il bin Hajar, salah seorang sahabat Nabi yang terkemuka. Keluarga Ibnu Khaldun yang berasal dari Hadramaut, Yaman, ini terkenal dengan keluarga yang berpengaruh luas dan berpangkat serta menduduki berbagai jabatan tinggi kenegaraan. Pemikiran ekonomi terbagi menjadi 2. Yang pertama, teori produksi. Bagi Ibnu Khaldun, produksi adalah aktivitas manusia yang diorganisasikan secara sosial dan internasional. Yang pertama, tabiat manusiawi dari produksi. Yang kedua, organisasi sosial dari produksi. Yang ketiga, organisasi internasional dan produksi. Yang kedua, teori nilai, uang, dan harga. Ibnu Khaldun dalam Makadimahnya menguraikan teori nilai, uang, dan teori harga. Yang selanjutnya, teori produksi. Teori produksi terbagi menjadi 2, yaitu pendapatan tentang pengkajian elemen-elemen tersebut, yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu gaji, laba, pajak. Yang kedua, teori siklus. Siklus populasi produksi ditentukan oleh populasi, semakin banyaknya populasi. Yang kedua,
siklus keuangan publik. Yang pertama pengeluaran pemerintahan, yang kedua perpajakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 yang bernama Kurnia ingin menjelaskan materi tentang pemikiran ekonomi Islam menurut Al-Maqarisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemikiran ekonomi Islam menurut Al-Maqarisi. Sebelum kita masuk pembahasan, kita akan mengenal sedikit tentang Al-Maqarisi. Nama lengkap Al-Maqarisi adalah Taqiyuddin Abu Abbas Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir Al-Husaini. Ia lahir di desa Bardiwan, Kairo pada tahun 766 Hijriah. Keluarganya berasal dari Maqarisah, sebuah desa yang terletak di kota Balabak. Ia cenderung dikenal sebagai Maqarisi. Adapun pemikiran ekonomi Islam menurut Al-Maqarisi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu konsep uang. Konsep uang dibagi menjadi 3, yaitu sejarah dan fungsi uang, implikasi mata uang yang buruk, dan daya beli uang. Sejarah dan fungsi uang menurut Al-Maqarisi, baik pada masa sebelum maupun setelah kedatangan Islam, mata uang digunakan oleh umat manusia untuk berbagai kebutuhan, seperti menentukan berbagai harga barang dan biaya untuk tenaga kerja. Untuk tercapai tujuan ini, maka mata uang hanya yang dipakai terdiri dari emas dan perak. Al-Maqarisi mengatakan bahwa mata uang yang dapat diterima sebagai mata uang standar nilai baik menurut hukum, logika maupun tradisi hanya terdiri dari emas dan perak. Oleh karena itu, maka uang yang menggunakan bahan selain emas dan perak tidak bisa diterima sebagai mata uang. Yang kedua yaitu implikasi mata uang yang buruk. Al-Maqarisi menyatakan bahwa menciptakan mata uang dengan kualitas yang buruk akan melenyapkan mata uang yang berkualitas baik. Yang ketiga yaitu konsep daya beli uang. Menurut Al-Maqarisi, pencetakan mata uang yang disertai perhatian yang lebih besar dari pemerintah untuk menggunakan mata uang tersebut dalam bisnis. Selanjutnya, pengabaian terhadap hal ini sehingga terjadi peningkatan yang tidak seimbang dalam pencetakan uang dengan aktivitas produksi dapat menyebabkan daya beli uang mengalami penurunan. Yang terakhir yaitu teori inflasi. Teori inflasi menurut Al-Maqarisi adalah mengemukakan bahwa inflasi merupakan sebuah fenomena alam yang menimpa kehidupan masyarakat di seluruh dunia sejak masa dahulu hingga sekarang. Inflasi menuntutnya terjadi ketika harga-harga secara umum mengalami kenaikan dan kelangsungan terus-menerus. Adapun faktor-faktor terjadinya inflasi: 1. Inflasi alamiah. 2. Inflasi yang diakibatkan oleh manusia. Inflasi alamiah yaitu inflasi yang disebabkan oleh terjadinya bencana alam sehingga mengakibatkan kelangkaan. Yang kedua, inflasi yang disebabkan oleh tindakan manusia, yaitu seperti korupsi, administrasi pemerintahan yang buruk, pajak yang berlebihan, peningkatan struktur mata uang fulus. Adapun langkah-langkah pemerintah dalam menanggulangi faktor-faktor inflasi ini,
Kalau faktor inflasi alamiah, yaitu dengan mempersiapkan bahan makanan cadangan dan mempersiapkan tim penanggulangan bencana alam yang tanggap cepat. Inflasi yang diakibatkan oleh manusia dapat dikurangi dengan satu, mengurangi tingkat korupsi di suatu pemerintahan, memperbaiki administrasi pemerintahan, memperbaiki sistem pajak, dan mengatur jumlah uang yang beredar. Yang terakhir adalah natural inflation. Natural inflation akan dapat dibedakan berdasarkan penyebabnya menjadi dua: akibat uang yang masuk dari luar negeri yang terlalu banyak berbentuk uang cash, barang mewah atau aset tidak produktif lainnya. Impor ekspor tetap sehingga mengakibatkan net ekspor nilai menjadi sangat besar, maka akan berakibat pada naiknya permintaan agregat. Itulah ulasan singkat tentang pemikiran ekonomi menurut Al-Makarisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.